Halo anak-anakku kelas 1, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker, cuci tangan, memakai sabun, dan hindari berkerumunan. Pagi ini, sebelum kita melakukan pembelajaran di hari yang fitri ini, Bu Susi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, pagi ini ayo kita belajar bersama di tema 8, peristiwa alam, subtema 4, bencana alam. Dan di pembelajaran 5 ya anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini dengan tujuan yang pertama, siswa dapat menyebutkan dan menggunakan ungkapan permintaan tolong, lisan atau tulis dengan tepat. 2. Siswa dapat mengidentifikasi persamaan atau perbedaan suhu dengan menggunakan alat ukur tidak baku berupa benda atau situasi konkret. Yang ketiga, siswa dapat mengurutkan suhu benda dari yang lebih panas ke lebih dingin berdasarkan alat ukur tidak baku. Nah, ayo kita mulai belajar ya anak-anak. Semangat! Apabila terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Siti dan teman-teman sedang berada di balik desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling menolong. Nah, amati gambar Udin dan teman-teman di bawah ini anak-anak. Nah, inilah gambarnya. Dapatkah kamu membuat permintaan tolong dari gambar tersebut? Pilih gambar yang kamu inginkan. Sebutkan ungkapan permintaan tolongmu sesuai gambar. Ungkapkan permintaan tolongmu dengan santun. Diskusikan dengan teman-temanmu. Coba bandingkan permintaan tolong dari gambar A dan B anak-anak. Apakah ada persamaannya? Mengapa? Nah, di sini anak-anak disuruh membuat ungkapan permintaan tolong dari gambar A dan B itu ya anak-anak. Coba Bu Susi memberi contoh yang gambar A. Gambar A itu adalah Edo mengambil air dan di belakangnya itu ada Lani dan ada Dayu. Nah, bagaimana cara meminta tolong kepada Edo itu anak-anak? Nah, misalkan begini anak-anak. Edo, tolong isikan air di ember. Nah, seperti itu ya anak-anak. Coba yang B itu tugas anak-anak ya. Coba yang B itu mereka, Siti dan Lani sedang membawa air di ember. Bagaimana permintaan tolongnya anak-anak? Nah, coba anak-anak di situ membuat kalimat ya, atau membuat ungkapan permintaan tolong. Coba anak-anak pasti bisa. Semangat, kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Cukup satu ungkapan saja ya anak-anak, ditulis di buku masing-masing dengan rapi. Nah, coba lihat yang di samping ini. Coba bandingkan permintaan tolong dari gambar A dan B. Apakah ada persamaannya? Ayo coba, apa ada persamaannya anak-anak? Hebat sekali, ada Bu. Nah, persamaannya adalah sama-sama meminta tolong dan menggunakan ember ya anak-anak. Nah, sekarang ayo selanjutnya kita lihat, ayo membaca. Matahari bersinar terang, angin
bertiup sepoi-sepoi. Siti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampungan air. Mereka kemudian beristirahat di aula balai desa, anak-anak. Nah, di sini Siti, Dayu, dan Lani sedang bercakap-cakap, anak-anak. Nah, Siti ini bertanya, "Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit?" Nah, di sini Dayu menjawab, anak-anak, "Tidak tahu, Siti. Saya merasa lemas. Mungkin lelah setelah kegiatan tadi." Nah, Lani pun juga berkata, anak-anak, "Coba saya pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat." Nah, itulah pembicaraan mereka ya, anak-anak. Nah, sekarang apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Dan mengapa? Nah, pasti bisa ya, anak-anak. Karena telapak tangan kita merupakan indera perasa, bisa merasakan antara panas dan dingin. Nah, selanjutnya coba lihat di halaman 186, anak-anak. Percobaan suhu air. Bisakah kamu mengukur suhu dengan tangan? Edo ingin membuktikan hal itu. Edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin, anak-anak. Edo mengajak teman-teman ke rumahnya. Edo mengajak mereka mengikuti percobaannya. Nah, di sini Edo berkata, anak-anak, "Teman-teman, ini petunjuk percobaanku. Saya akan membacanya. Tolong didengarkan ya, agar kalian tahu caranya. Terima kasih." Nah, seperti itu Edo berkata ya, anak-anak. Berikut petunjuk percobaan Edo, anak-anak. Yang pertama, siapkan 3 buah wadah A, B, dan C. Letakkan di atas meja. Seperti itu. Yang nomor 2, ketiga wadah tersebut diisi air yang sama banyaknya. Yang ketiga, jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda. Yang keempat, minta seorang teman untuk maju ke meja percobaan. Yang kelima, tolong masukkan tangan kanan ke wadah A. Kemudian masukkan tangan kiri ke wadah C. Biarkan selama 30 detik. Nah, di situ ada gambar yang berisi air. Ember A, B, dan C. Misalkan itu yang A itu air es, yang B itu air biasa, yang C itu air panas, anak-anak. Nah, selanjutnya ayo coba lihat di halaman 188 ya. Yang A itu apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Ayo kalau memegang di A. Hebat sekali, dingin. Yang B, apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Pintar sekali, yaitu panas, karena airnya panas ya, anak-anak. Nah, yang keenam itu, setelah itu masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Nah, pasti hasilnya biasa ya, anak-anak, karena itu airnya biasa. Setelah kedua tanganmu dimasukkan, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Biasa, hebat sekali. Yang B, apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Biasa juga. Yang C, dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Iya, dapat merasakan ya, anak-anak. Yang D, mengapa demikian? Karena keduanya dimasukkan dalam satu wadah yang berisi air biasa. Nah, yang ketujuh, urutkan suhu yang terasa ketiga wadah. Urutannya adalah, ayo yang terpanas dulu, yaitu wadah C, lalu wadah B biasa, lalu wadah A dingin. Paham ya, anak-anak? Coba. Selanjutnya di halaman 189, sudahkah kamu melakukan percobaan
suhu air, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Setiap anggota kelompok melakukan percobaan itu. Lakukan secara bergantian. Catat hasilnya pada tabel berikut. Nah, ayo lihat di sini ada tabel percobaan suhu air. Anak-anak nanti disuruh menulisnya di situ ya setelah melakukan percobaan. Coba Bu Susi memberi contoh. Di tabel itu ada nomor 1, lalu nama anggota kelompok. Misalkan ini Siti. Lalu suhu air yang terasa di wadah A diberi air Bu Susi panas. Lalu wadah B diberi air biasa. Wadah C diberi air dingin. Nah, sekarang ayo urutkan urutan suhu air pada wadah dari yang terpanas. Ayo panas dulu anak-anak. Hebat sekali. A, lalu biasa itu B, lalu dingin itu C. Paham ya anak-anak? Coba Bu Susi beri contoh yang nomor 2. Misalkan ini Lani. Nah, yang wadah A diisi air dingin, ditulislah dingin. Lalu yang B diisi air panas. Yang C diisi air biasa. Nah, sekarang diurutkan wadah yang terpanas. Panas tadi wadah yang huruf apa, anak-anak? Hebat sekali. B. Lalu setelah B panas, lalu biasa. Biasa di wadah yang C, ditulislah yang C. Yang terakhir adalah dingin anak-anak. Wadah yang A. Jadi di situ ditulis B, C, A. Paham ya anak-anak? Coba yang nomor 3, 4, 5 anak-anak kerjakan di rumah dengan bantuan kedua orang tua dan diisi nama keluarga atau teman anak-anak ya melakukan percobaan. Semangat, pasti bisa. Kiranya video Bu Susi cukupkan sekian. Semoga video Bu Susi bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih anak-anak. Salam pendidikan.